kita masih pada tema serikat buruh underbow atau independen. Mungkin ada baiknya kita mendengarkan dulu pengalaman atau perspektif dari berbagai negara. Walaupun Pak Erwin ini dari Jerman, dia tidak hanya memahami Eropa tetapi juga berbagai negara, karena sudah berbagai negara yang pernah dikunjungi dan juga ditinggali. Pak Erwin dari perspektif internasional, dari negara maju pertama barangkali, kemudian di negara berkembang, seperti apa posisi dari serikat buruh ini di dalam peta perpolitikan? Atau mungkin saya mulai dengan contoh Jerman dulu. Yeah. Walaupun saya tahu Jerman dan Indonesia dan negara-negara lain tidak bisa dipersamakan, tapi saya kira hubungan di antara partai politik dan serikat buruh harus dilihat juga dalam perkembangan sejarah. Kalau misalnya di Jerman, Partai Sosial Demokrat yang partai tertua saya kira di seluruh dunia, dan gerakan buruh di Jerman punya akar yang sama. Partai Sosial Demokrat didirikan pada tahun 1863, jadi sekarang sudah berumur 147 tahun. Dan pada tahap pertama, gerakan buruh adalah underbow dari partai. Dari kira-kira 63 sampai pada awal abad ke-20, partai politik sosial demokrat yang memerintahkan gerakan buruh. Dan itu hanya berubah kira-kira pada awal abad ke-20, di mana Partai Sosial Demokrat meminta kepada gerakan buruh untuk general strike, mogok total mungkin. Semacam mogok politik, bukan untuk meningkatkan upah atau meningkatkan kondisi kerja, tapi mogok politik. Dan itu ditolak pada waktu itu oleh gerakan buruh. Dan di sana mulai bukan split, tapi jalur yang sendiri oleh partai politik dan oleh gerakan buruh. Pengalaman yang kedua adalah bahwa dalam zaman Republik Jerman yang pertama sampai tahun 1933, di Weimar Republic, yang muncul adalah fragmentasi gerakan buruh. Karena pada waktu itu ada satu gerakan buruh yang paling kuat, yang bekerjasama dengan Partai Sosial Demokrat, satu yang menjadi underbow dari Communist Party, satu yang bekerjasama dengan Partai Kristen. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa Hitler bisa menghapuskan demokrasi pada waktu itu, karena tidak ada kekuatan yang cukup kuat dan cukup bersatu untuk menolak Hitler. Itulah pengalaman tokoh-tokoh gerakan buruh, saya kira, pada waktu mendirikan kembali gerakan buruh setelah Perang Dunia Kedua. Dan itulah mereka berjamin bahwa kita harus menjadi satu gerakan yang bersatu. Dan saya kira sampai saat ini itu masih bertahan. Hanya ada satu konfederasi, hanya ada 8 federasi, ada sekitar 8 juta anggota yang bersatu, yang punya kekuatan yang cukup tinggi. Dan mereka punya slogan yang bernama politically independent but not neutral. Artinya, independen dari pengusaha, dari pemerintah, dari partai politik, dari suku, dari agama, dan lain-lain, tapi harus campur tangan ke dalam politik. Saya sangat setuju dengan Ibu Dita bahwa gerakan buruh harus campur tangan ke dalam politik, karena betul undang-undang dibuat di DPR, undang-undang bukan dibuat di Kongres Gerakan Pekerja. Dan oleh karena itu, gerakan buruh di Jerman mempunyai kekuatan untuk campur tangan ke dalam politik, karena bersatu, karena bisa turun ke jalan, tetapi karena juga punya keahlian dan punya staf perekonomian dan sebagainya untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang di DPR di Jerman. Dan itu saya kira penting. Politically independent but not neutral. Jangan menjadi underbow lagi,
tetapi campur tangan ke dalam politik. Kalau dipertimbangkan dengan negara-negara yang lain, saya kira itu ada situasi yang khusus di Sentral dan di Eropa Sentral dan Eropa Utara, misalnya di Jerman, di Belanda, di Skandinavia, ada situasi seperti itu. Sudah lain di Inggris, di mana ada semacam social contract di antara Labour Party dan Gerakan Buruh, TUC, British Trade Union Congress. Di Prancis ada Gerakan Buruh yang menjadi underbow dari Socialist Party, dari Communist Party, dan sama kira-kira di Italia. Di negara-negara berkembang, sebenarnya saya belum lihat satu gerakan buruh yang cukup kuat karena belum dianggapi sebagai serius oleh partai politik, misalnya di Indonesia di sini. Sampai sekarang saya kira bahwa partai politik di Indonesia belum menganggapi gerakan buruh sebagai satu kekuatan yang harus dilihat misalnya dalam kampanye pemilu. Itu kira-kira pengalaman saya dari Jerman.